rekan-rekan yang bisa join, bisa menyimak rekaman Vkonnya ya. Sebelumnya saya mohon izin ya rekan-rekan, saya off cam ya, nggak apa-apa ya. Karena kebetulan laptopnya ini kan kameranya nggak bisa gitu ya. Saya nggak pasang kamera eksternal. Oke, jadi saya off cam untuk Vkon kali ini ya. Saya akan membahas untuk sesi ke-11 terkait perencanaan kapasitas. Mungkin rekan-rekan sudah terima ya, hari ini sudah saya share tadi pagi pukul 8 ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini eh, atau siang ini kita akan bahas terkait perencanaan kapasitas. Jadi apa itu kapasitas? Mungkin rekan-rekan sudah tahu ya definisi dari kapasitas ya. Jadi kalau mendengar kapasitas kan kita bisa berikan contoh gitu ya, misalkan terkait Oh, itu. memori, kemudian ataupun baterai gitu ya, itu kan ada kapasitasnya. Jadi rekan-rekan sudah bisa mendefinisikan sendiri apa itu kapasitas. Nah, kalau yang saya kutip gitu ya dari bukunya Heiser Render bahwa kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, ataupun diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, contohnya apa? Kalau di sini saya berikan terkait dengan kapasitas yang ada gitu ya di suatu penyelenggaraan konser. Nah, ini terkait kapasitas tempat duduknya. Jadi berapa banyak tempat duduk yang disediakan oleh penyelenggara konser tersebut. Tadi sudah saya bahas sedikit terkait misalkan baterai ataupun memori, itu kan ada kapasitasnya. Selain itu apa lagi? Ada yang bisa berikan contoh nggak? Ruang Zoom, Bu. Ya, langsung betul ya. Seperti kita ini kapasitasnya biasanya berapa ya? Kalau nggak salah hampir 100, 300. 300 ya. 300, iya. Ada lagi? Ruang penonton, Bu. Ya, penontonnya ini seperti ini ya. Tempat duduk penyelenggaraan konser itu kan penontonnya mungkin di stadion gitu ya. Bisa berapa jumlahnya, kemudian apa? Gedung ataupun apa ya? Hasil produksi itu kan juga ada jumlah kapasitasnya. Jadi didefinisikan masing-masing gitu ya ke dalam suatu kategori terkait kapasitas. Jadi rekan-rekan sudah paham ya apa itu kapasitas. Nah, dalam pembagian sistem waktu dari perencanaan kapasitas ini sendiri memiliki waktu ya. Kalau rekan-rekan baca, ada terkait perencanaan jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang kan artinya kita mau merencanakan suatu apa namanya kapasitas yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaannya. Misalkan di sini terkait dengan menambah fasilitas ya ataupun ingin menambah fasilitas itu kan ekspansi ya, dia ingin memperluas fasilitasnya. Kemudian ataupun menambah peralatan yang memang memiliki lead time yang panjang gitu perencanaannya. Nah, kemudian kalau jangka menengah mungkin 3 sampai 18 bulan atau 3 sampai 36 bulan, itu kan beda-beda ya jangka menengah itu. Nah, di sini terkait dengan menambah peralatan, karyawan ataupun jumlah shift. Nah, satu lagi ada perencanaan jangka pendek terkait penjadwalan tugas dan karyawan serta pengalokasian mesin. Nah, ketika kita sudah membahas terkait perencanaan kapasitas, maka kita perlu tahu ada jenis-jenis kapasitas yang nanti akan kita hitung ya. Yang pertama adalah kapasitas desain, yaitu melihat output
maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Kemudian, Materinya nggak muncul Bu, mohon maaf. nggak muncul. Iya, di saya nggak muncul. Yang lain, Pak Wayan, muncul nggak? Saya muncul kok. Muncul Bu, aman. Mas Andi gimana? Jaringannya mungkin Bu. Iya, Mohon mungkin ya. maaf. Saya nggak muncul. Tadi awal muncul, sekarang hilang. Oh, Cuma ibu doang, gambar coba, ibu doang. coba di refresh. Oh, digeser Mas, bisa Mas digeser. Diganti maksudnya ya tampilannya. Mungkin mode meetingnya yang muncul. Udah Pak. Sip, Oke ya. Oke, saya lanjut ya Mas Andi ya. silakan Bu. Berarti saya dengerin aja. Oke. Oke Bu. Tapi saya sambil lihat juga di Iya, materinya ada yang udah PPT-nya di-share. kan ya, bisa dibuka ya Mas Andi Iya. ya. Oke, oke Bu. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya rekan-rekan. Nah, kemudian jenis kapasitas yang kedua adalah kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, dan pemeliharaan standar kualitas yang diberikan. Kemudian ini masih terkait definisi kapasitas efektif yang saya lupa tambahkan ya di PPT, yaitu terkait kapasitas aktual ya. Jadi kapasitas aktual itu adalah output sesungguhnya yang dihasilkan oleh suatu sistem. Jadi ada 3 ya. Desain, kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas aktual. Nah, ini nanti terkait dengan bagaimana cara kita melakukan pengukuran dari sistem kerja kapasitas. Yang pertama adalah kita akan menghitung yang namanya utilisasi. Jadi membandingkan nanti output aktualnya. Jadi utilisasi ini adalah output aktual sebagai persentase kapasitas desain. Mencari utilisasi output, ini saya maaf saya mute dulu ya. Jadi utilisasi kita membagi output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Nah, kemudian kita akan menghitung efisiensi, yaitu output aktual sebagai persentase kapasitas efektif. Membagi output aktual dibagi dengan kapasitas efektif. Jadi itu ya, jadi ada 2. Sorry, ini kepencet. Ada 2 yang akan kita cari, utilisasi dan efisiensi. Nah, ini contohnya, saya punya contoh, mungkin rekan-rekan sudah menyimak videonya ya, video rekaman terkait toko roti ya. Jadi di sini ada sebuah toko roti yang mana dia memproduksi roti untuk sarapan. Nah, minggu lalu fasilitas memproduksi 148.000 roti. Nah, ini kalau minggu lalu fasilitas memproduksi 148.000 roti. Ini berarti output apa nih? Disebut dengan output apa? Dia sudah memproduksi 148.000 roti, berarti kan termasuk ke dalam output aktual ya. Jadi kan ini aktualnya, sebenarnya dia sudah memproduksi 148.000 roti minggu lalu. Sedangkan kapasitas efektif pabrik ini dia bisa memproduksi sampai 175.000 roti. Kapasitas efektifnya ya. Kemudian lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift masing-masing 8 jam per hari. Kemudian lini ini didesain untuk memproduksi roti deluxe isi kacang, rasa kayu manis, dan lapis gula dengan tingkat outputnya 1.200 roti per jam. Nah, kemudian diminta tentukan kapasitas desain, utilisasi, dan efisiensi pabrik saat memproduksi roti deluxe. Jadi kita akan hitung nih. Terkait pertama adalah kita hitung dulu kapasitas desainnya.
Nah, berapa eh, apa namanya waktu operasional produksinya gitu kan. Jadi 7 hari dikali 3 shift dikali 8 jam. Kemudian dikalikan dengan outputnya, tingkat outputnya 1.200. Jadi kalau mencari kapasitas desain, waktu operasional produksinya dikalikan dengan outputnya, tingkat output. Ketemu nih kapasitas desainnya, dia bisa memproduksi ya ketiga jenis roti tersebut ya. Ilas isi kacang, kayu manis, lapis gula itu 201.600 roti per minggu. Itu kapasitas desain. Kemudian utilisasi berarti output aktualnya dibagi dengan kapasitas desain. Aktualnya berapa? Dia minggu lalu bisa memproduksi 148.000 roti. Jadi 148.000 dibagi kapasitas desain 201.600. Nah, karena utilisasi itu bentuknya prosentase, maka hasilnya 73,4%. Nah, kemudian setelah utilisasi diminta untuk menghitung efisiensi. Aktualnya dibagi dengan di sini adalah kapasitas efektifnya 175.000 roti. Hasilnya adalah 84,6%. Nah, ini cara kita menghitung mulai dari kapasitas desain, utilisasi, dan efisiensi. Sampai sini bisa difahami ya rekan-rekan ya? Bu, sabu, sabu. Ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Nah, yang kedua, di sini dilanjutkan terkait dengan menentukan output yang diharapkan. Jadi, di sini toko roti tadi ingin meningkatkan produksi rotinya karena ternyata penjualan roti deluxe itu semakin meningkat ya. Sehingga untuk memenuhi permintaan, maka manajer operasi akan menambahkan lini produksi. Jadi lini produksi yang kedua. Nah, manajer harus menetapkan lini produksi kedua. Dengan di sini kapasitas efektif lini kedua ini sama dengan lini pertama. Kalau tadi lini pertamanya 175.000 roti, maka yang kedua juga disamakan 175.000 roti. Nah, lini pertama tadi kita sudah hitung efisiensinya, tingkat efisiensinya adalah 84,6%. Sehingga di sini tentunya karena dia baru ya, output lini yang ini kan baru, akan jauh lebih rendah ya. Jadi lebih sedikit daripada lini pertama. Tentunya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya di sini staff atau krunya gitu ya, ini masih semuanya baru ya. Jadi efisiensi yang diharapkan tidak lebih dari 75%. Maka berapakah output yang diharapkan untuk lini produksi yang kedua? Maka kita bisa hitung. Untuk output yang diharapkan, kita kalikan kapasitas efektifnya dikali dengan efisiensi. Kapasitas efektifnya kan sama seperti lini pertama, 175.000 dikalikan dengan di sini adalah efisiensi yang diharapkan dari lini produksi kedua, 75% atau 0,75. Maka hasilnya output yang diharapkan untuk lini produksi kedua adalah dia bisa menghasilkan 131.250 roti. Nah, ini ketika kita ingin menentukan output yang diharapkan. Ini adalah metode yang pertama menggunakan atau menghitung tingkat efisiensi atau utilisasi ya, efisiensi dan kapasitas desain serta menentukan output yang diharapkan. Nah, kemudian selain perencanaan kapasitas menggunakan atau menilai menggunakan utilisasi, efisiensi, dan kapasitas desain, ada juga yang disebut dengan analisis titik impas. Mungkin rekan-rekan sudah sering mendengar ya, tapi lebih tepatnya sebetulnya analisis titik impas ini bisa digunakan sebagai perencanaan tidak hanya kapasitas, juga menggunakan perencanaan laba.
Tapi di sini digunakan sebagai alat untuk merencanakan kapasitas ya. Jadi analisis titik impas atau sering dikenal dengan kata break even point. Analisis titik impas merupakan alat penentu untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan. Jadi untuk sebagai perencanaan laba bisa dikatakan seperti itu ya. Di mana dia harus beroperasi gitu kan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya menemukan sebuah titik dalam unit dan rupiah di mana biaya sama dengan keuntungan atau bisa disebut TR sama dengan TC. Total revenue sama dengan total cost karena dia impas ya. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan harus beroperasi di mana? Tentunya di atas titik impas. Nah, kalau menghitung biaya analisis titik impas ada biaya-biaya yang digunakan. Nah, ini disebut dengan biaya tetap. Tentunya rekan-rekan sudah tahu ya. Apa sih biaya tetap? Biaya yang tetap ada walaupun perusahaan tidak beroperasi atau tidak adanya unit yang diproduksi. Nah, ini ada contohnya ya. Kemudian ada yang namanya biaya variabel atau VC ya. Biaya yang bervariasi sesuai dengan banyaknya unit yang diproduksi. Komponen utamanya adalah biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Kemudian ada yang disebut dengan margin kontribusi. Selisih antara total pendapatan atau TR, total revenue, dengan biaya variabel atau VC. Nah, kalau dibuat grafiknya, nah ini grafik dari break even point. Nah, di mana titik impasnya? Karena kan bisa lihat di mana. Titik potong antara apa? Total revenue dengan total cost Iya, per ini biaya. ya. Ini kan titik Ya, potong ya. Titik antara di sini adalah total cost, maka di sini adalah total revenue. Jadi kalau total revenue dengan total cost ini berpotongan, nah titik itulah yang namanya disebut dengan titik impas atau break even point. Jadi break even point adalah TR sama dengan TC. Nah, di mana perusahaan ketika ingin mendapatkan keuntungan, dia harus beroperasi di sebelah mana? Di bawah titik impas atau di atas titik impas? Di atas. ya di atas. Di atas titik impas. Kenapa dia harus beroperasi di atas titik impas? Supaya laba. Iya. Kenapa dia bisa laba, Pak Mulyadi? Karena revenue-nya lebih besar dari total cost. Betul ya. Karena garis total revenue ini kan rekan-rekan bisa lihat ini garis warna merah ya. Ini kan di atas total cost ya, di atas dari garis total cost. Maka di sini disebutkan daerah laba. Jadi ketika perusahaan beroperasi di atas titik impas maka akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena garis total revenue-nya berada di atas total cost. Total revenue kan pendapatan. Total cost kan adalah biaya. Gitu ya. Nah, kalau dia beroperasi di bawah titik impas, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan rugi. Kenapa rugi? Nah, rekan-rekan bisa mendeskripsikan ya. Ini bisa dilihat total cost garisnya itu ada di atas total revenue. Jadi nggak sanggup nih si perusahaan untuk membayar biaya-biayanya. Kenapa? Pendapatannya kan di bawah dari biayanya. Sedangkan kalau di sini daerah laba pendapatannya lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Paham ya rekan-rekan ya? Nah, ini kalau keluar di UAS ya. Misalkan keluar di UAS bisa ya
Kalau Ya, diminta benar semua nih, menjelaskan. Bung. Insya Allah. Insya Allah ya, bener semua nih. Gitu. Hasil UTS kemarin juga bagus-bagus ya. Tapi belum muncul ya, Bu? Udah Alhamdulillah. saya inputkan, coba cek. Makasih ya Bu, Oh, hasil UTS-nya. Oh, tuh kan udah mulai pada wih. pada bagus nih nilainya. Pada pinter-pinter nih. Alhamdulillah. Sering mengikuti Vicon kayaknya, jadinya paham. Ya nggak Pak Mulyadi? Iya, insya Allah. Ya ya. Ya saya lanjut rekan-rekan. Kemudian kita akan masuk ke dalam rumusnya atau bagaimana kita melakukan perhitungan titik impas. BP atau titik impas terjadi saat pendapatan total sama dengan biaya total atau TR sama dengan TC. Nah, ketika menghitung titik impas, maka kita akan menghitung yang namanya break even point dalam unit dan break even point dalam rupiah atau titik impas dalam unit dan titik impas dalam rupiah. Kemudian ada data yang kita butuhkan yaitu harga per unit atau dilambangkan dengan P, kemudian Q, jumlah unit yang diproduksi, kemudian FC ini adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel per unit, dan TR pendapatan total ya, serta TC biaya total. Bagaimana cara menghitung titik impas dalam unit? Maka break even point dalam unit, maka biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Atau misalkan kalau pakai simbol atau lambangnya berarti FC dibagi P dikurangi VC gitu ya. Kemudian dalam rupiah atau bisa disebutkan misalkan dimintanya dalam dolar, maka saya tulis di sini rupiah atau dolar ya. Maka break even point dalam rupiah yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual. Bedanya di sini adalah ada angka 1 ya, 1 dikurang kemudian variabel dibagi harga jual. Nah, dalam perencanaan kapasitas menghitung break even point ini ada 2 contoh kasus ya. Yang pertama adalah kasus produk tunggal. Untuk perusahaan Steven memiliki biaya tetap $10.000. Ini biaya tetapnya 10.000, kemudian biaya tenaga kerjanya adalah 1,50 per unit. Dan biaya bahan bakunya adalah 0,75 per unit. Harga jualnya $4 per unit. Hitunglah titik impas dalam dolar dan dalam unit. Kalau dihitung dalam dolar dan dalam unit ya, ini ada dolar sama unit. Nah, biasanya unit dulu. Menghitung unit. Jadi kalau unit break even point unit FC dibagi P dikurang VC. Hasilnya adalah 5.714 unit. Nah, ini untuk BP dalam unit. Kalau dalam dolarnya, maka hasilnya di sini kan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi P. Ya, hasilnya adalah 22.857. Ini adalah break even point dalam dolar. Nanti kalau digambarkan berarti di garis rupiahnya ya, berarti ini 22.857. Kemudian garis unitnya adalah 5.714. Jadi dibikin titik impasnya antara rupiahnya 22.857 sedangkan unitnya 5.714 ya. Dibuat nanti grafiknya karena saya nggak buat di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau kasusnya ini kan produk tunggal. Kalau kasusnya multi produk, maka rumus break even point-nya akan sedikit berbeda, yaitu break even point di sini FC ya, fixed cost-nya tetap ya, dibagi dengan
keseluruhan. Jadi sigma dari 1 dikurang VCI dibagi PI, kemudian dikalikan W. W-nya ini adalah persentase tiap produk dari total penjualan. Nah, I-nya apa? Kita pakai ini. I adalah masing-masing produk. Karena dia banyak ya. Kalau multi produk kan banyak berarti produknya. Kita masuk ke dalam contoh. Sebentar ya, saya minum dulu ya. Oke, Bu. Silakan, Bu. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Jadi di sini ada sebuah restoran memiliki informasi sebagai berikut. Jadi biaya tetapnya ada 3.500 per bulan. Ini biaya tetap. Kemudian dia memiliki produk yang dijual di restoran tersebut. Ada 5 ya. Ada roti isi daging, minuman ringan, kentang panggang, teh dan salad ya. Nah, ini masing-masing harganya tentunya berbeda-beda. Kemudian biaya variabelnya juga berbeda-beda. Serta di sini disertai ramalan penjualan tahunan per unit ya. Untuk setiap produknya itu berbeda-beda. Nah, dengan beragam penawaran ini, maka analisis titik impas dilakukan seperti pada kasus produk tunggal. Kecuali nanti bahwa pada perhitungan multiproduk diberikan pembobotan produk berdasarkan proporsinya pada total penjualan. Nah, ini kita coba hitung ya. Maka di sini pembobotan untuk mencari titik impas pada multiproduk. Mungkin untuk menghitung VC dibagi P-nya ini kan sama ya. 1 dikurang VC dibagi P ini kan sama. Kemudian dicari yang berbeda, kita lanjutkannya adalah ramalan pendapatan tahunan. Bagaimana cara mencari ramalan pendapatan tahunannya? Kan ini roti isi daging dapat 20.650. Berarti dari ramalan penjualan, coba mana ramalan penjualannya. Nah, ini ramalan penjualan dikalikan harga. Coba ada yang bisa bantu hitung 0,446 dikalikan harga 2,95. Betul nggak? Hasilnya 20.000. Mana ya? Kelewatannya. Nah, ini ya. Nanti ketemu hasilnya 20.650. Kemudian minuman ringan 5.600, kentang panggang sampai salad. Ini dijumlahkan berapa totalnya? Di sini adalah 46.300. Kemudian dilanjutkan dengan prosentase penjualan. Berarti kan ramalan pendapatannya. Jadi setiap ramalan pendapatan dibagi dengan total ramalan pendapatan. Nanti ketemu hasilnya roti isi daging 0,446. Nanti rekan-rekan coba ya. Kemudian 5.600 bagi 46 nanti 0,121 sampai pada semua di sini totalnya adalah 1. Pokoknya ini semua keseluruhan 1. Setelah itu baru cari bobotnya. Bobotnya adalah 5 kali 7. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 kali 7. Nanti ketemu 1 dikurang VC per P untuk roti isi daging dikalikan prosentase penjualannya. Ya. Baru dapat 0,259. Seterusnya sampai salad nanti baru dijumlahkan. Totalnya adalah 0,625. Kalau kita sudah tahu, ini kan mencari pembobotannya dulu nih. Kalau sudah dapat, baru kita hitung atau masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Jadi break even point-nya, ini kan tahunan ya. Berarti coba kita cek.
Kalau dia tahunan untuk fixed cost-nya, ya, ini kan kita mau menghitung tahunan, ini ramalan penjualannya tahunan. Berarti karena dia punya fixed cost-nya ini per bulan, berarti fixed cost-nya dikalikan berapa? Untuk mendapat tahunan berarti dikalikan 12 dulu ya. Jadi 3.500 kali 12 bagi 0,625. Baru ketemu hasilnya. Jadi break even point untuk multi produk ya sebesar 67.200. Kemudian dilanjutkan. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Kemudian cara mencari ramalan pendapatan tadi ya. Bisa ya? Bisa mengikuti ya? Mencari ramalan pendapatan tahunan, persentase penjualan, kemudian bobot ya. Paham ya? Oke, Bu. Ya, Bu. Kemudian setelah diketahui break even point multi produk, di sini dilanjutkan. Dari informasi diketahui bahwa penjualan harian total. Di sini secara keseluruhan itu penjualannya selama 52 minggu. Masing-masing 6 hari. Jadi satu minggunya itu dia berjualan 6 hari ya. Jadi dicari adalah titik impas hariannya. Nah, berapa titik impas hariannya dengan break even point multi produknya sebesar 67.200? Maka cari dibagi berapa ini kalau jumlah ya? 312 hari. Jadi 67.200 dibagi 312 hari kalau masing-masingnya 6 hari ya selama 52 minggu. Hasilnya titik impas hariannya adalah 215,38 ya. Jadi kalau ini adalah menghitung tahunannya, kemudian dihitung lagi hariannya. Berapa? Dapat 215,38. Nah, kemudian ada lagi satu Lebaran lagi. jualan Bu ya. Kenapa, Pak? Lebaran tetap jualan. Jadi mau 3 minggu kan tetap. Iya, betul. Jadwal monitoring bulan ini ya. Oke, kemudian dengan menggunakan contoh yang sama, maka penjualan per hari untuk roti isi daging adalah, nah ini cari lagi nih, untuk satu produknya. Kalau tadi kan dia menjual 5 produk. Ini diminta menghitung penjualan per hari untuk satu produk. Sorry, kelewatan. Nah, berarti berapa? Kita cari dulu, ini kan 0,446 itu harganya ya. Apa tadi? Harganya 2, berapa gitu ya. Kemudian prosentasenya, nah ini prosentase penjualan dikalikan harga ya. Betul ya. Jadi dikalikan ini prosentase penjualan dikalikan tadi apa? Penjualan harian. Ya, titik impas harian. Ya, titik impas harian dibagi dengan harga ya. Harga, iya. Maka hasilnya 33 roti. Jadi sehari itu dia bisa jual 33 roti isi daging per hari. Nanti kalau misalkan ditanya, untuk salad berapa? Nah, hitung seperti ini. Persentase penjualan dikalikan titik impas harian dibagi dengan harganya. Tentunya sesuai ya. Persentase penjualannya kalau pakai roti isi daging yang ditanya berarti roti isi daging. Nanti kalau salad berarti pakai yang salad ya. Kemudian harganya juga disesuaikan dengan produknya. Nah, kalau titik impas harian pakai yang tadi yang sudah dihitung. Nanti ketemu untuk masing-masing penjualan per hari. Itu ya rekan-rekan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak Mulyadi, ada pertanyaan? Tadi sih Bu, ada istilah apa? Efektif sama itu tadi tuh. Apa Itu bedanya? jenis, ya itu jenis-jenis dari kapasitas. Iya, jenis kapasitas ada istilahnya efektif, ada lagi efisiensi. Ya, betul. Jadi ada 3. Utilisasi sama efisiensi apa ya bedanya? Jadi kalau utilisasi itu kan di sini kita lihat balik lagi flashback lagi ya Pak ya. Iya.
Utilisasi adalah bentuk dari prosentase. Bentar, kita balik Iya, lagi. sama-sama persen ya, Bu. Ya, Utilisasi itu pembandingnya eh, jauh ya tadi ya. realisasi. Nah ini ya. Sementara efisiensi Iya. itu pembandingnya juga kapasitas efektif. Ya, jadi kalau utilisasi ini adalah bentuk prosentase dari kapasitas desainnya, Pak. Oh ya, Sedangkan kapasitas desain ya. kalau efisiensi dia prosentase dari Kapasitas kapasitas efektif. efektif. Bedanya di situ Oh sih, iya. Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Siap, Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, berarti nggak ada ya. Saya sedikit coba mau nanya lagi. Tadi kan baru sedikit yang join. Pada saat saya ini terkait dengan UTS ya, pada saat mengoreksi UTS ada beberapa mahasiswa yang filenya itu nggak bisa dibuka atau yang mengumpulkan atau mensubmit jawabannya itu nggak sesuai dengan mata kuliah. Nah, kalau rekan-rekan ada di sini, ya coba dicek kalau misalkan ada filenya atau nilainya coba. Biasanya yang kalau filenya nggak bisa dibuka, saya kasih nilai 0. Sama dengan yang mensubmit jawaban. Jadi kalau misalkan salah nih, kan kita mata kuliahnya manajemen operasional, tapi yang dikirim anggaran bisnis gitu atau mata kuliah lain, itu saya kasih nilai 0. Jadi cepat-cepat hubungi saya ya. Karena hari ini itu sudah tutup, malam ini itu tutup input nilai. Jadi tolong diinfokan ke saya. Ada nggak di sini yang hadir yang mengalami hal seperti itu? Pak Mulyadi aman ya? Gimana, Bu? Pak Wayan, Mas Andi aman ya? Semua ya? Aman, aman Bu. Saya Aman tanya ya? boleh Bu? Boleh, silakan. Aman, Bu. Bu, yang terkait pelajaran tadi yang disampaikan mengenai masalah perencanaan. Nah, ini jangka panjang ya, ada jangka menengah dan jangka pendek. Cuma di sini untuk jangka panjang kenapa nggak 5 tahun aja gitu? Bu, 1 tahun emang ketentuan di perencanaan di dalam Enggak, menjadi lebih dari operasional. ya, lebih dari 1 tahun Mas Andi. Jadi 1 tahun lebih itu boleh. Jadi nggak cuma 1 tahun, tapi lebih dari 1 tahun. Terserah mau ini ceritanya kan ingin memperluas gitu ya fasilitas itu rencananya berapa lama itu misalkan dia lebih dari 1 tahun ya masuk ke perencanaan jangka panjang kayak gitu Mas Andi. Jadi nggak Ya, ditetapkan 1 tahun. ya, ya, ya. Kita ini apa di atas 5 tahun itu udah jangka panjang, jangka Iya, pendeknya 2 tahun. iya sebetulnya 3 sampai 36 bulan aja masuk jangka menengah kan. Hmm. Padahal itu 36 bulan kan lebih dari 1 tahun ya. Gitu. Oke, oke Bu, terima kasih. Yang kedua Sama-sama Bu, Mas Andi. Iya silakan. yang terkait dengan tugas Bu. Nah, di Mm-mm. sini kan kelompok ya. Mm-mm. Ini udah berjalan terus, tetapi terkait dengan member yang masuk itu ya cuma ada 2 atau 1 orang gitu. Nah itu gimana apa? Oke. Dimandirikan saja atau gimana itu? Karena saya belum mengumpulkan Bu. Sekarang Oke. ngumpulin teman-teman, jadi belum ada Belum yang nyaut submit gitu ya. kan. Iya, Oke. Jadi ini banyak juga ya yang WA langsung ke saya ya terkait hal tersebut ya. Jadi sudah apa namanya sudah berkoordinasi gitu ya, sudah di chat gitu ya di apa kelompok ya LMS di kelompok itu tidak direspon gitu ya. Nah terkait hal tersebut ini aja jadi Mas Andi berapa anggotanya? Kan saya bikin anggotanya ada 6. 6 ya. 6. Nah, yang aktif berapa? 1 orang. Mas Andi doang. Berarti dua sama saya. Oh, 2 ya. Iya. Oke, gini. Atau Kalau ini aja di nama-namanya itu yang aktif itu kasih nama itu aja itu. nah, Nomor nomor nick gitu. NIM, ya, nomor induk mahasiswa. saya Itu minta aja ya. seperti itu. Jadi tetap masukkan, cuma nanti diberi keterangan nih yang nggak aktif Hmm. gitu. Terus ada juga yang udah mandiri itu udah mengumpulkan katanya seperti itu. Ya udah saya tulis di situ jalur mandiri gitu.
Oh, pembuatan mandiri. Ada tapi yang seperti itu. dia koordinasi, tapi dia mengumpulkan sendiri. Iya, Nah, yang itu yang karena karena kita belum ngumpul-ngumpul udah greget. Jadi pada saat dikonfirmasi kembali, oh saya Mm-mm. udah ini ngumpulin jalur mandiri A saja, ya udah silahkan. Cuman saya di situ ditulisnya mandiri gitu ya. Di NIM-nya itu Oh, seperti ya itu. udah nggak apa-apa. Jadi diberi keterangan aja ya, Mas Andi ya. Iya. Jadi kalau memang misalkan ini kan udah sebentar bentar lagi kan ya, saya minta dikumpulinya. Jadi kalau memang sudah dihubungi orang-orangnya pada nggak bisa atau anggotanya nggak bisa, ya udah submit aja. Tapi tetap nama kelompoknya, nama anggotanya ditulis, tapi dipisahkan. Maksudnya diberi keterangan gitu, yang aktif siapa, yang nggak aktif siapa. Itu ya. Jadi nanti Oke, saya bisa lihat nih kan nilai kok dia sendiri, dia kelompok berapa gitu. Jadi saya bisa lihat. Itu ya. oke Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi rekan-rekan? Bu, apa nilai UTS sudah keluar semua, Bu? Sudah, Mas Sufyan, semua dari 401 sampai 405 sudah. Oh, Insya sudah, Bu Allah ya? sudah. Mm-mm. Saya lihat, Oke, terima kasih Bu nilainya luar biasa. sama-sama. Tapi memang semester ini bagus-bagus nilainya. Saya cek juga Ini di saya jelek, Bu. Mas Sufyan. Coba biasanya kalau yang nilainya ada yang saya kasih feedback atau di ininya saya beri yang salah yang mana gitu ya. Mas Sufyan bisa cek ya. Iya, Nanti Bu. buat pas juga jangan susah-susah ya, Bu. Hmm. Oke, kan saya keluarnya semuanya sudah dipelajari ya, tentunya yang pada saat Vicon itu kita Ya, bahas kan. Jadi rekan-rekan iya, insya Allah Bu. lah bisa mengikuti atau mengerjakan soal-soal yang saya berikan ya. Jadi nggak ada kesulitan ya rekan-rekan ya. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Cukup ya hari ini Ya, Bu. Vikonnya. Mohon maaf nih Baik, saya Bu. Ya, nggak Baik, Bu. Bu. bisa on cam Makasih, ya. Bu. Sama-sama. Baik. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti Terima kasih Bu. minggu depan akan saya adakan kembali. Namun beberapa materi yang ketinggalan saya kirimkan rekamannya ya. Baik, Ibu. Rekaman Baik. bukan minggu semester lalu gitu ya. Jadi nanti kita Baik. fokus Ya, Bu. bahas lagi materi baru. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Terima Bu. kasih.